Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ikhlas Thariqul Khalas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Dan pembahasan kita masih berkaitan tentang perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan, yaitu pada poin yang kedua tentang ar-riya. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara bahaya riya yang dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini adalah bahwa riya tersebut lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabat melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah ad-dajjal. Maknanya Rasulullah lebih khawatir terhadap fitnah dajjal menimpa para sahabat. Rasulullah lebih khawatir menimpa para sahabat ar-riya dibandingkan dengan fitnah ad-dajjal. Ini sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita baca dari hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakarul masih ad-dajjal. Dan pada saat itu kami sedang menyebutkan tentang bahaya fitnah al-masih ad-dajjal. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnah al-masih ad-dajjal? Qal, qulna bala. Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Faqal asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. An yakumar rajulu yusalli, di mana seseorang berdiri melakukan salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperbagus salatnya. Lima yara min nazari rajulin, karena ada orang lain yang melihatnya. Maka ini kita sudah jelaskan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan kenapa Rasulullah lebih khawatir terhadap riya menimpa para sahabat dibandingkan dengan fitnah al-masih ad-dajjal. Alasan yang pertama adalah bahwasanya dajjal, fitnah dajjal itu ada pada akhir zaman. Ada pada akhir zaman. Jadi orang-orang yang bertemu dengan fitnah dajjal yaitu mereka yang hidup di masanya ketika dajjal keluar. Orang-orang yang hidup di masa itu. Adapun orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, mereka tidak akan bertemu lagi dengan namanya fitnah ad-dajjal. Adapun riya, dari masa ke masa akan terus ada orang yang akan terjangkit dengan penyakit riya. Kemudian alasan yang kedua adalah kalau fitnah dajjal, orang-orang yang beriman dengan izin Allah bisa selamat dari fitnahnya.
Meskipun memang fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat luar biasa, tapi orang-orang yang beriman mereka selamat dari fitnah Ad-Dajjal ini, meskipun mereka bertemu dengan Ad-Dajjal, karena mereka akan melihat ada tulisan kafara ya di kening Dajjal. Maka orang-orang yang merasakan fitnah Dajjal adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Adapun kalau riya, baik yang soleh atau tidak soleh, bisa saja terjatuh ke dalam perbuatan riya. Baik orang yang taat atau orang yang tidak taat, orang berilmu atau orang yang tidak berilmu, berpotensi bisa terjatuh kepada perbuatan riya. Jadi nggak pandang bulu kalau riya ini ya, baik dia ulama, baik dia ustadz, baik dia alim, nggak pandang bulu. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kita selamat dari riya, karena riya ini sangat banyak cakupannya. Mungkin bisa saja seorang dai dia berceramah, dia memperbagus kata-katanya, tujuannya agar mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu riya. Ketika kita berangkat hadir ke majelis ilmu, siapa yang menjamin kita ikhlas karena Allah? Tidak ada riya di situ. Maka fitnah Dajjal, insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang beriman akan selamat dari fitnahnya. Tapi kalau riya, baik orang yang beriman, seorang alim, pelaku maksiat, tidak ada di antara kita yang menjamin kita bisa selamat dari penyakit riya. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwasanya kalau fitnah Ad-Dajjal itu jelas, zahir. Bahkan Nabi yang mulia SAW menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat dari Dajjal. Dan bahkan Nabi yang mulia SAW memerintahkan kita di akhir solat kita meminta perlindungan kepada Allah, di antaranya adalah meminta perlindungan dari fitnah Ad-Dajjal. Adapun riya, dia samar, dia tersembunyi. Dia tersembunyi pada hati seseorang. Bisa saja seseorang kelihatan melakukan amal soleh, tapi ternyata hatinya riya. Maka paling tidak ini 3 alasan kenapa Rasulullah SAW lebih khawatir riya menimpa para sahabat dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua dari kitab ini, masih berkaitan tentang bahaya riya. Berkata muallif hafizahullah, thaniyan, yang kedua di sini maknanya adalah di antara bahaya dari perbuatan riya. Ar-riya'u huwa syirkul khafi. Bahwasanya riya itu adalah syirik yang khafi. Khafi maknanya adalah samar atau tersembunyi. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Dari Mahmud bin Labid, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirku al-asghar. Pada riwayat sebelumnya dijelaskan asyirku al-khafi. Ya sama aja, dia juga. Hanya persamaan saja. Meskipun memang ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, ketika mereka menjelaskan tentang pembagian dari syirik, sebagian mereka mengatakan syirik terbagi menjadi 2. Ya kan? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Namun ada juga sebagian para ulama membagi menjadi 3. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Namun kalau dikumpulkan ya tetap 2. Syirik khafi masuk kepada syirik kecil, gitu ya. Meskipun memang kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, sebagian mereka ketika menjelaskan macam-macam syirik, ada yang membuat 2, ada yang mengatakan 3. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Namun para ulama yang membagi syirik menjadi 3, ada syirik besar, ada syirik kecil, kemudian ada syirik khafi, maka syirik khafi ini masuk kepada syirik kecil. Jadi ujung-ujungnya tetap menjadi 2 juga.
Namun ini tujuannya untuk lebih memperjelas. Untuk lebih memperjelas. Maka Rasulullah katakan, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Jadi jangan kita katakan ini pembahasan tentang riya terus. Jangan. Bahkan pembahasan yang seperti ini terus diulang agar kita teringat. Ketika sudah mulai ingin riya, teringat kita dengan hadis ini. Sehingga kita takut. Kita rujuk kembali. Kenapa tidak? Karena Rasulullah mewanti-wanti para sahabat. Mengingatkan para sahabat. Bahkan Rasulullah mengatakan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Tentu awal mula Rasulullah menyampaikan hadis ini, yang diajak bicara adalah para sahabat. Manusia yang paling kuat keimanannya, yang mereka dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah khawatir mereka terjatuh kepada syirik kecil ini, yaitu riya. Apalagi kita. Apalagi kita ikhwan. Maka terus kita memperhatikan niat kita. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari riya ini. Bukan mudah terhindar dari riya ini, karena setiap apa yang kita buat berpotensi kita terjatuh ke dalam perbuatan riya padanya. Hadir ke majelis ilmu, ya kan? Berdakwah ini, menyampaikan ilmu ini. Apalagi bersedekah, melakukan amalan yang lainnya. Begitu rentan kita terjatuh ke dalam perbuatan riya. Maka para sahabat mengatakan, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qal ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Dan Allah azza wa jalla berkata kepada mereka pada hari kiamat, kepada orang-orang yang riya ini di dunia. Idza jazan nas bi a'malihim. Ketika Allah membalas manusia dengan amalan-amalan mereka. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Inilah hinanya orang yang riya. Inilah hinanya orang yang beramal bukan karena Allah, tujuannya untuk riya agar mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Pada hari kiamat Allah akan katakan kepada mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dahulu di dunia riya untuk mereka. Hal fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kemudian coba kalian perhatikan, coba kalian lihat, apakah kalian akan mendapatkan di sisi mereka balasan? Enggak mungkin. Karena yang bisa memberikan balasan terhadap amalan kita hanya Allah. Tapi inilah cara Allah mempermalukan, menghinakan orang yang berbuat riya pada hari kiamat. Ketika orang lain dibalas amalan mereka, tapi Allah katakan kepada orang yang riya, coba kalian lihat, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya untungnya di dunia. Kemudian perhatikan, apakah kalian akan mendapatkan pahala di sisi mereka. Menunjukkan apa ikhwan? Orang yang riya amalannya enggak diterima oleh Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang riya amalannya tak diterima sama Allah. Sedekahnya, baca Qur'annya, hadir ke majelis ilmunya, apalagi berinfak untuk donasi dakwah, apalagi semua amalannya. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, ada riya di dalamnya, tertolak. Enggak dapat apa-apa pun kita. Mungkin di dunia bisa saja kita dapat sanjungan dari manusia, iya kan? Tapi tetap pada hari kiamat kita tidak bisa selamat. Kita tidak bisa selamat. Man samma'a samma Allahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan bahwasanya amalan itu bukan karena Allah. Wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal untuk dilihat oleh manusia, Allah akan mempertontonkan aibnya, bahwasanya amalan itu bukan dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini yang kita bacakan tadi, ini penghinaan ya kepada orang yang riya. Kenapa Allah katakan, udah kalian pergi ke sana.
Pergi kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia melakukan riya karenanya. Kemudian coba perhatikan apakah dia bisa memberikan balasan kepada kalian. Tapi ini kita rasakan kelak pada hari kiamat. Ya kan? Sekarang enggak. Tapi sulit. Karena manusia ini inginnya harus nampak sekarang di dunia nih. Iya kan? Kalau Allah tampakkan mungkin udah taubat semua kita. Tapi ini rahasia Allah. Apa hikmahnya kalau sekarang dibalas di dunia nih? Apa hikmahnya kan? Sehingga Allah pada hari kiamat dihisab. Pada hari kiamat akan dihisab. Yakni annahu yubtilu a'mal al-mura'in. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amalan-amalan orang yang riya. Batal. Apa gunanya kita beramal kalau enggak dapat pahala? Ya, orang yang beriman beramal biar dapat pahala, bermanfaat pada hari kiamat. Kalau tak bermanfaat sedekah kita pada hari kiamat, enggak ada manfaat, enggak ada guna kita berinfak. Wa annahu yuhiluhum 'ala alladziina ra'awhum fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang mereka dahulu di dunia riya untuknya. Fayuqal unzuru, kemudian dikatakan kepada mereka unzuru, perhatikanlah. Lihatlah, hal yuthibunakum, apakah mereka bisa memberikan balasan kepada kalian? Ai ulaika alladziina tazayyantum 'indahum, yaitu mereka orang-orang yang kalian dahulu di dunia berhias diri atau memperbagus amalan kalian di sisi mereka. Wa ra'aitumuhum fid dunya, dan kalian riya kepada mereka di dunia. Hal tajiduna indahum thawaba, apakah kalian mendapatkan di sisi mereka balasan? Hal tajiduna indahum jazaan ala a'malikum, apakah kalian mendapatkan di sisi mereka ganjaran pahala terhadap amalan-amalan kalian? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak, ikhwan. Berusaha untuk ikhlas. Makanya orang yang paling capek itu orang yang beramal bukan karena Allah. Itu orang yang paling capek beramal. Orang yang beramal bukan karena Allah, capek dia. Kenapa tak capek? Karena dia terus mengharapkan balasan dari manusia, pujian dari manusia. Capek kan? Makanya dalam surah Al-Ghasyiyah dikatakan hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka itu beramal dengan susah payah. Mereka itu beramal dengan susah payah, tapi tempat kembali mereka adalah mereka dibakar di neraka jahanam. Kata para ulama, kenapa demikian? Karena salah satu dari syarat diterimanya amalan tidak mereka penuhi, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Makanya kita renung ketika imam baca pada hari Jumat atau pada hari raya itu ya, hal ataka hadithul ghasyiyah, itu maknanya dalam, ikhwan, amilatun nasibah. Mereka itu beramal dengan susah payah, tapi ternyata tasla naran hamiyah, mereka dibakar di dalam neraka jahanam. Siapa mereka? Orang-orang yang tak ikhlas. Mereka orang-orang yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya sama aja itu. Orang yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi udah capek aja. Karena tidak akan diterima. Meskipun mereka banyak amalannya, banyak zikirnya, banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, kalau tak sesuai dengan tuntunan Nabi, udah capek aja, enggak diterima di sisi Allah. Demikian juga dengan orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah. Capek, ikhwan. Jangan kita sia-siakan amalan kita di dunia nih. Jangan kita sia-siakan amalan kita. Makanya terus kita perbaharui niat kita. Mau hadir majelis ilmu, betul. Kalau ada rasa ingin dilihat oleh orang, tolak terus. Lawan diri ini, lawan terus, dilawan. Karena riya ini bisa aja mungkin 5 menit yang lalu kita masih ikhlas. Iya kan? Sekarang gak ikhlas lagi. Bisa aja kita berangkat dari rumah niatnya lillahi ta'ala, sampai di sini siapa yang menjamin niat itu enggak berubah? Itu uniknya masalah keikhlasan ini, masalah riya ini, itu uniknya. Karena dengan sekejap bisa hati seorang itu berubah. Ikhlas ternyata dari riya.
Makanya kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh pertolongan dari Allah. Banyak-banyak kita meminta kepada Allah agar Allah jaga keikhlasan kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah aku menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Atau doa-doa yang lainnya. Atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak-banyak kita baca doa ini. Karena kita ini makhluk yang lemah, hati kita ini lemah. Hati kita begitu lemah, cepat dia berbolak-baliknya. Cepat dia berbolak-baliknya. Tapi orang yang selamat ketika mulai muncul riya ini, dia bisa merasakannya kemudian dia lawan. Ini masih selamat insyaallah. Tapi ada sebagian orang memang suka pujian, suka riya. Dia menikmati riya. Coba antum lihat orang-orang yang beramal enggak karena Allah itu banyak kali mengeluhnya. Dan ini juga diantara tanda kita kurang ikhlas, ikhwan. Banyak ngeluh, banyak mengeluh. Jadi kalau kita banyak mengeluh dalam hidup ini, melakukan amalan habis itu banyak mengeluh, hati-hati ikhwan, mungkin kurang keikhlasan kita. Ya kan ada sebagian orang sibuk, anak-anak aja yang kerja, dia enggak. Ya kan? Santai-santai aja orang tuh, kita aja yang kerja misalnya gitu. Hati-hati kita bertobat kepada Allah. Begitu sering seperti ini terucap di lisan kita. Hati-hati ikhwan, orang yang ikhlas enggak banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh meskipun ini sulit. Meskipun ini sulit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kehilapan-kehilapan kita. Ya, orang yang ikhlas yang enggak banyak cerita ya. Enggak banyak cerita. Dia bekerja saja udah selesai. Tapi tiba-tiba down. Ini berarti enggak ikhlas juga ya. Diam-diam tapi habis itu enggak datang lagi. Ini bahaya juga yang seperti ini. Baik. Kemudian mu'allim melanjutkan walillahi darul qail wa kullu mri'in yauman sayu'rafu sa'yuhu. Setiap orang pada suatu hari nanti akan diketahui usaha-usahanya. Yang dia perbuat itu akan diketahui tentunya pada hari kiamat. Salat dia, zakat dia, infak dia, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Pada suatu hari akan diketahui itu semua. Idza hussilat indal ilah al-hasail. Ketika dikumpulkan di sisi Allah semua pendapatan atau penghasilan. Jadi orang yang beriman dia ingin apa? Amalannya itu bermanfaat pada hari kiamat, bukan di dunia. Ini orang yang ikhlas. Karena dalam syair ini akan ada waktunya semua usaha kita itu akan diperlihatkan, ditampakkan. Ketika dikumpulkan di sisi ilah semua penghasilan atau pendapatan, maka jangan sempat ketika amal kita ditampakkan, ya kan, sholat, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya. Allah jadikan seperti abu yang berterbangan karena kita tak ikhlas dalam melakukannya. Bisa aja mungkin banyak catatan amal kita, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, sholat sunnahnya banyak, sholat malamnya banyak. Tapi setelah ditampakkan, Allah jadikan seperti abu yang berterbangan. Capek kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Pada hari kiamat akan didatangkan semua amalan yang mereka lakukan. Namun ketika ditampakkan, diperlihatkan, Allah jadikan hanya seperti abu yang berterbangan. Kata para ulama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, amalan orang-orang kafir. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan makna ayat ini adalah amalan orang-orang yang tidak ikhlas dan amalan orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi didatangkan pada hari kiamat amalan itu, diperlihatkan puasanya, solatnya, ibadah-ibadah yang lainnya, baca Qur'annya, infaknya, bantuan dia untuk operasional dakwah atau lain semacamnya. Tapi setelah ditampakkan, Allah jadikan seperti abu yang berterbangan, enggak bermanfaat sedikit pun. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai usaha-usaha kita di dunia ini dari melakukan amal soleh, kelak pada hari kiamat enggak bernilai di sisi Allah karena kita kurang ikhlas atau karena amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi.
Taruhlah kalau udah belajar kan, udah belajar mungkin tahu mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Tapi kalau berkaitan tentang keikhlasan ini, itu yang kita katakan, seorang alim pun bisa terjatuh ke dalamnya. Orang alim, orang jahil, laki-laki, perempuan, orang beriman, orang kafir bisa terjatuh ke dalam perbuatan riya. Taib. Warriya'u ma'nahu. Oh, ini beliau jelaskan juga di sini makna riya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan ya tentang makna riya. Tapi enggak apa-apa, kita baca sedikit dalam rangka mengulang. Warriya'u ma'nahu. Adapun makna riya kata muallif, annal insan yatasanna'u amaman nas bittaqwa. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah melindungi kita dari yang seperti ini. Jadi ada seseorang berlagak dia seperti orang bertakwa di hadapan manusia. Allahu Akbar. Ya kan? Dia berlagak di hadapan orang seolah-olah dia orang yang bertakwa. Wal amal as-salih, dan dia memperlihatkan dia beramal saleh. Wa itqanis shalah, dan dia juga menyempurnakan salatnya. Wa ghairi dzalik, atau yang semisalnya. Min ajli an yamdahuhu, dengan tujuan agar orang memuji dia. Lihat ikhwan, jadi dia tampakkan dia seolah orang-orang yang bertakwa. Dia menampakkan dia beramal saleh, dia menyempurnakan amalannya. Namun tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Makanya misteri nih, masalah riya ini misteri ikhwan. Kita lihat mungkin orang lain luar biasa, kita lihat mungkin baca Qur'annya, ya kan? Puasa sunnahnya, sholat malamnya, sedekahnya, tapi masih misteri. Belum tahu kita apakah memang diterima atau enggak tahu kita. Karena ini berkaitan dengan batin, berkaitan tentang amalan hati. Hanya Allah yang tahu dan pelakunya. Bahkan terkadang bisa juga orang yang riya ini dia enggak sadar bahwa dia sudah riya. Itu yang lebih bahayanya. Enggak sadar dia ternyata dia sudah riya. Nah, jadi hati-hati ikhwan. Jadi hati-hati. Ada sebagian orang dia menampakkan dia zuhud, ya kan, dari cara berpakaiannya, dari cara berjalannya, dari cara berbicaranya dan lain sebagainya. Ternyata di hatinya berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Ternyata ketika dia sendirian dengan Allah, luar biasa kerjaannya. Luar biasa kerjaannya. Kalau di hadapan orang kita lihat mungkin orang soleh, orang alim dan lain sebagainya. Ternyata ketika dia bersendirian dengan Allah, dia melanggar batasan-batasan Allah. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Karena ini diantara kemunafikan. Karena ini diantara kemunafikan di hadapan orang. Dia memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan ketakwaan, memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan keimanan, memperlihatkan keislaman. Namun ketika dia bersendirian dengan larangan-larangan Allah, udah dia terjang semuanya. Makanya kita sering jelaskan ya, kalau orang beriman itu sama. Ketika di tengah-tengah orang banyak dan ketika sendirian sama. Ini orang beriman namanya. Tapi kalau seandainya keadaan dia lebih buruk ketika sendirian dibandingkan dengan ketika berada di tengah orang banyak, maka ini kezaliman. Tapi kalau seandainya keadaan dia lebih baik ketika dia sendirian dibandingkan dengan ketika bersama orang lain, maka ini adalah keutamaan. Kita lihat mungkin penampilannya kan, ketika bersama kita kayaknya orang cemen lah gitulah, ibarat bahasanya ya. Atau mungkin kita melihat dia ya biasa-biasa aja, enggak menampakkan dia orang soleh, orang taat. Tapi ternyata ketika dia bersendirian dengan Allah, enggak ada yang lihat, keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh orang. Kata para ulama, ini keutamaan. Berat untuk sampai ke sini ya. Kalau kita kan Allahu Akbar.
Jadi yang pertama tadi udah selamat. Kalau sama yang tampak dengan yang tersembunyi, ketika kita sendirian dengan bersama orang-orang sama, itu orang beriman. Udah selamat kalau seperti ini. Tapi kalau seandainya yang kelihatan itu lebih baik dibandingkan dengan yang tersembunyi, ketika kita bersama orang-orang lebih baik dibandingkan ketika kita sendirian, maka ini adalah kezoliman. Maka ini adalah kezoliman. Dan keutamaan itu adalah apa? Apa yang tidak kelihatan itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang kelihatan. Ketika dia bersendirian lebih baik keadaannya dibandingkan ketika dia bersama dengan orang-orang. Maka ini keutamaan. Jadi yang tercela tadi yang kedua. Yang kedua. Ya kan yang kedua ini ada kemunafikan dalam diri kita kan? Bersama orang kita perlihatkan kita Masya Allah luar biasa. Atau yang zahir yang kelihatan dari kita luar biasa, ternyata batinnya rusak. Rusak. Farriya'u minar ru'yah. Maka riya ini diambil dari kata ar-ru'yah. An yuhibba al-insan an yarahun nas, yaitu seseorang ingin orang lain melihat dia. Itu kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi orang yang riya itu dia ingin kalau amalan itu dilihat sama orang. Kalau amalannya dilihat oleh orang lain. Ini orang riya. Ingin dia amalannya dilihat sama orang sehingga dia mendapatkan pujian darinya. Wa huwa ya'malul amal as-salih min ajli am yamdahu. Dia melakukan amal saleh tujuannya agar mendapatkan pujian. Wal farqu bainar riya was sum'ah, adapun perbedaan antara riya dan sum'ah kata mu'allif di sini, ini pun kita sudah jelaskan sebenarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anna riya fima yura minal a'mal allati zahiruha lillah wa batinuha li ghairihi. Jadi kata mu'allif kalau riya itu adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang terlihat dari amalan-amalan yang secara zahirnya itu kelihatannya karena Allah, untuk Allah dia kerjakan. Tapi ternyata secara batin bukan karena Allah, untuk selain Allah. Kas shalah, ya salat kelihatan kan? Salat ya jelas amalan zahir. Kita lihat kelihatan. Demikian juga sedekah kelihatan. Kelihatan. Jadi hati-hati ketika bersedekah itu benar-benar ikhlaskan niat karena Allah. Karena diantara perkara yang bisa membatalkan pahala sedekah adalah riya. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Diantara perkara yang bisa membatalkan sedekah riya. Demikian yang kedua adalah mengungkit-ungkit sedekah itu. Kemudian yang ketiga adalah menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Jadi tiga ini kata para ulama membatalkan pahala sedekah. Yang pertama tadi riya, udah jelas. Yang kedua mengungkit-ungkit sedekah. Yang ketiga menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Amma sum'ah, adapun sum'ah fahiya lima yusma' minal aqwal allati zahiruha lillah. Kalau sum'ah itu adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang terdengar dari ucapan-ucapan yang kelihatannya secara zahirnya itu untuk Allah, wal qasdu minha li ghairillah, tapi maksudnya adalah selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kal qiraah, orang yang baca misalnya baca Quran. Nah, itu sum'ah, karena kalau orang yang baca itu biasanya biar orang dengar bacaannya kan, orang tahu Masya Allah bacaannya, lagunya dan lain sebagainya. Maka ada sebuah riwayat dikatakan kebanyakan munafik dari umatku ini adalah para pembaca Al-Qur'annya. Itu ya. Ini kata Rasulullah. Kebanyakan para munafik di tengah-tengah umatku adalah qurra'uha, para pembaca Al-Qur'annya. Tapi enggak semua tentunya. Karena rentan ketika kita baca Al-Qur'an tuh, apalagi kita sebagai seorang imam misalnya, rentan seseorang itu terjatuh ke dalam perbuatan riya. Jadi contohnya adalah seperti baca Al-Quran. Demikian juga seperti wadzikir, berzikir. Demikian juga dengan wal wa'zi. Kalau al wa'zi itu maknanya adalah memberikan nasihat
agar orang mungkin katakan masya Allah nasihat dia itu. Intinya agar terdengar oleh orang lain. Wa ghairi dzalika minal aqwal, atau yang selainnya dari ucapan. Atau misalnya seorang yang sudah selesai melakukan amal soleh, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, ini bukan riya namanya, tapi sum'ah. Paham ya ikhwan? Contoh, ada orang malam hari sholat malam, qiyamul lail, ya kan? Ikhlas karena Allah. Tapi keesokan harinya dia ceritakan kepada orang lain kalau dia sholat malam, agar orang lain tahu dia melakukan sholat malam. Ini namanya riya atau sum'ah? Sum'ah, karena dia menceritakan amal solehnya. Jadi orang yang suka menceritakan amal soleh itu namanya sum'ah, agar orang lain dengar kalau dia melakukan amal soleh. Dan ada orang yang suka kayak gini, suka menceritakan amal soleh. Semoga Allah melindungi kita dari yang seperti ini. Apa yang dilakukannya harus tahu orang. Anak kemarin udah bantu anak yatim di sana, udah berinfak untuk masjid fulan. Memang hobi, ada sebagian orang hobi, dia memang suka menceritakan amal-amalnya. Namun bukan berarti kita langsung ponis ya kalau ada orang yang menceritakan amal, berarti ini semua ini kawan nih. Belum tentu juga. Karena bisa saja seorang itu menceritakan amalnya, niat dia ikhlas karena tujuannya agar orang lain mengikuti dia. Bisa jadi. Atau mungkin dia lihat orang pelit-pelit, enggak mau berinfak, enggak mau bersedekah di komplek dia itu misalnya. Mungkin dia ceritakan dia berinfak sekian-sekian, tujuan dia mungkin untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah, untuk berinfak. Maka belum tentu ya orang yang mungkin menceritakan amalnya, nah kemudian kita katakan oh ini berarti udah sum'ah ini. Belum tentu. Tapi biasanya orang yang suka menceritakan amal solehnya, ini rentan terjatuh kepada perbuatan sum'ah. Udah lebih selamat memang, gak usah ceritakan amal, udah selesai sudah, tutup rapat-rapat selesai. Itu yang paling aman. Udah kalau kita pernah melakukan kebaikan, udah lupakan sudah. Karena yang dikatakan oleh Dunun ya, tanda-tanda orang yang ikhlas pada pertemuan yang lalu itu, sama aja sama dia dipuji atau dicela, sama dia. Itu orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, dia melupakan amal solehnya, amal kebaikan ini lupakan, sudah selesai. Dia lakukan, dia lupakan, udah nggak diingat-ingat lagi. Kemudian yang ketiga, dia mengharapkan pahala dari kebaikannya di akhirat, nggak di dunia. Itu orang yang ikhlas. Jadi bisa juga masuk dalam kategori sum'ah tadi apa? Ketika seorang menceritakan amalannya. Nah, dia melakukan sesuatu, ceritakan sama orang, itu namanya sum'ah. Karena enggak dia lagi, orang enggak lihat lagi dia beramal kan? Malamnya dia qiyamul lail. Kemudian diceritakan sama orang, enggak dikatakan lagi dia, karena enggak kita lihat dia qiyamul lail. Maka dia dikatakan sum'ah. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit riya dan sum'ah. Wa ghairi dzalika minal aqwal, dan selainnya dari ucapan. Wa qasdul mutakallim, dan maksud dari orang yang berbicara adalah an yasma'an nas kalamahu, agar orang-orang mendengar ucapannya. Lihat ikhwan, agar orang-orang mendengarkan ucapannya. Ya kalau ucapan kita sekarang ini banyak kurang bermanfaatnya kan? Kurang membekas di hati orang. Entah mungkin kurang keikhlasan kita. Kita itu bicara mungkin agar didengar sama orang, agar dipuji. Kita mengharapkan apa yang ada di hadapan, di sisi manusia, berupa pujian, sanjungan, kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga ucapan kita itu enggak bermanfaat. Manfaatnya sedikit, enggak berkualitas. Berbeda dengan ucapan para ulama salaf. Karena para ulama salaf itu ketika mereka berbicara itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Islam. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Islam dan untuk mendapatkan ridho Ar-Rahman. Makanya pernah seorang ulama salaf ditanya, apa yang menyebabkan perkataan para ulama salaf itu lebih bermanfaat, lebih membekas? Maka dijawab oleh ulama ini, karena mereka itu berbicara untuk kemuliaan Islam dan untuk mendapatkan ridho dari
Allah. Adapun kita berbicara, kata ulama ini, untuk apa? Kemuliaan jiwa, agar dikatakan si fulan, masya Allah, si fulan orang yang luar biasa kalau bicara, kalau ceramah luar biasa. Jadi itu bedanya. Jadi ulama salaf itu kalau berbicara Allahu Akbar, mereka benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berat, terus kita latih diri kita, berusaha untuk terus ikhlas. Meskipun ini perkara yang sangat berat, bukan mudah. Taib. Jadi an yasma'an nas kalamahu, agar orang mendengar ucapannya, fayuthnu alai, kemudian orang lain memuji dia, menyanjung dia, wa yaqulu, kemudian orang-orang mengatakan tentang dia, huwa jayyidun fil kalam, dia ini orangnya baik dalam berbicara, jayyidun fil muhawarah, dia ini orangnya bagus dalam berdebat, berdialog, jayyidun fil khutbah, orangnya baik, bagus ketika berkhutbah, innahu hasanus saut fil Quran, orang ini bagus sekali suaranya ketika baca Quran, dan lain sebagainya. Demikian juga di sini dikatakan fa idza kana yulkil muhadarat wan nadawat wad durus min ajli an yamdahuhun nas fahadha sum'a. Atau mungkin ada orang yang menyampaikan muhadarah, menyampaikan seminar-seminar, menyampaikan pelajaran-pelajaran, tapi tujuannya agar dipuji oleh manusia. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Fahadha sum'ah. Maka semua ini adalah sum'ah. Kemudian mu'alif mengatakan warriya'u syirkun khafi. Riya itu adalah syirik yang khafi, samar, tersembunyi. Li'anna syirka ala naw'ain. Karena syirik itu terbagi menjadi dua. Syirkin zahirin wa syirkin khafi. Ada namanya syirik zahir yang jelas, yang tampak. Dan ada namanya syirik khafi, yang samar, yang tersembunyi. Asyirku zahir, adapun syirik zahir yang tampak, yang kelihatan, alladhi yatamathalu fil a'mal wal aqwal bi an yad'uwa ghairallah, di mana seseorang menampilkan pada amalan-amalannya atau ucap-ucapannya dengan dia berdoa kepada selain Allah. Ya jelas kan, ada orang meminta kepada Allah, menyuruh kepada Allah, zahir jelas syirik besar, tampak kepada kita. Atau ada orang menyembah berhala misalnya, meminta kepada selain Allah misalnya, kita kelihatan zahir, jelas, nyata. Au yadbaha li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, kelihatan menyembelih kepada selain Allah. Mungkin dia menyembelih di hadapan berhala atau menyembelih untuk jin dan lain sebagainya, kelihatan zahir. Au yastaghitha bi ghairillah, atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Hada zahirun yarahun nas wa yasma'unahu. Maka ini semua zahir, dilihat oleh manusia dan didengar oleh manusia. Lakin hunaka syirkun khafi, tapi hati-hati kata mu'alif, di sana juga ada namanya syirik yang samar. Ada syirik yang tersembunyi. La yadri anhun nas, dan manusia enggak menyadarinya, enggak mengetahuinya. Li'annahu fil qalbi, karena ini letaknya di hati. Kalau syirik zahir tadi kita tahu kan, si fulan menyembah berhala misalnya, kelihatan. Atau dia berkurban untuk berhala misalnya, kelihatan. Tapi di sana ada kesyirikan yang khafi, tersembunyi. Kita enggak tahu, manusia enggak tahu kata mu'alif, karena dia ada di hati seseorang. La ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syirku fin niyah wal iradah, yaitu syirik dalam niat dan keinginan. Fal insanu idza salima minasyirkil akbar, maka seseorang itu apabila dia selamat dari syirik besar, fa innahu qad la yaslamu minasyirkil asghar, maka bisa saja dia tidak bisa selamat dari syirik kecil. Nah, ini kita garis bawah ini. Kata mu'alif, bisa saja seseorang itu selamat dari syirik besar, tapi ingat, bisa saja seorang itu tidak selamat dari syirik kecil. Alladzi yakunu fil qalbi, yaitu syirik yang terdapat dalam hati-hati, di hati kita. Wa hadza mimma yu'til mu'min al-hadar as-syadid, maka syirik kecil ini hendaklah seseorang memperhatikannya, waspada terhadapnya dengan benar-benar waspada. Itu maknanya. Jadi kata mu'alif, ya syirik besar itu bisa saja seorang selamat dari syirik besar. Ya dia selamat, enggak menyembah berhala, enggak menyembelih kepada selain Allah. Tapi siapa di antara kita yang bisa selamat dari penyakit riya ini?
Siapa di antara kita yang selamat dari penyakit ria ini? Karena tadi cakupannya banyak. Mau sholat berpotensi ria, mau sedekah berpotensi ria, hadir majelis ilmu berpotensi ria, bantu orang berpotensi ria. Semua yang kita lakukan berpotensi kita ria atau sum'ah di dalamnya. Kalau syirik besar, insya Allah kalau dia belajar, dia mempelajari tentang syirik besar, insya Allah dia sulit terjatuh kepadanya, ya. Namun bukan berarti kita menjamin kita selamat dari syirik besar. Adapun syirik kecil ini sangat samar di dalam diri kita. Fahadzal hadits, sedikit lagi kita baca. Fahadzal hadits fil khauf minasyirki. Maka di dalam hadis ini terdapat keterangan begitu takutnya Nabi yang mulia sallam terhadap kesyirikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam khafahu ala sadatil muhajirin wal ansar. Karena dalam hadis ini Rasulullah khawatir kalau syirik kecil ini menimpa para pemuka kalangan muhajirin dan ansar. Wa ala abdul hadil ummah, dan atas orang-orang yang paling utama di tengah-tengah umat ini, yaitu para sahabat. Ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim, bersamaan dengan sempurnanya ilmu mereka dan kuatnya keimanan mereka, dan begitu sempurnanya tujuan mereka. Maknanya wa ghayati amalihim, ya mereka itu beramal untuk akhirat. Para sahabat itu beramal untuk akhirat. Yang ada di otak mereka itu berpikir tentang akhirat. Kalau kita dunia terus, gimana caranya mutar ini mutar sana. Kalau para sahabat itu enggak, yang ada di pikiran mereka adalah akhirat terus yang mereka pikirkan. Kalau kita ya kemana-mana pun yang kita pikirkan adalah dunia. Bahkan sebagian orang lagi sholat bisa pula dia ancang-ancang untuk melakukan siasat berkaitan tentang dunia, dipikirkan oh ini nanti akan dilakukan. Allahumma musta'an. Itulah panahnya syaitan tuh. Lagi sholat, syaitan itu bisikan kepada kita untuk melakukan apa lagi nanti mau dikerjakan, apa lagi yang belum selesai dikerjakan. Lagi sholat itu. Itulah pandanya syaitan. Pas lagi sholat masih kepikir kita kerjaan dunia kita yang belum selesai, yang mau dikerjakan. Lagi sholat ngatur strategi apa yang akan dikerjakan. Allahul musta'an. Wasihhati niyatihim, dan bersamaan dengan benarnya niat-niat mereka. Ya kan? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Orang-orang yang paling bersih hatinya ikhwan. Jadi kedengkian itu enggak ada di hati para sahabat tuh. Ya kan? Bahkan mereka dalam perkara dunia itu mendahulukan orang lain sebelum mereka. Kalau perkara dunia. Ya kalau kita dulu lah. Kenyang dulu kita, baru kalau ada sisa baru kasih orang. Para sahabat itu kalau perkara dunia mereka mendahulukan orang. Itulah karena bersihnya hati mereka ikhwan. Tapi kalau perkara akhirat mereka berlomba-lomba. Kalau perkara dunia enggak apa-apa orang lain, mereka dahulukan orang lain. Gitu ya. Jadi di antara tanda bersihnya hati seorang itu ini tadi. Apa? Dia mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, perhatian terhadap saudaranya. Kalau kita dulu yang kita pentingkan. Kadang-kadang kita udah aman, orang lain pun enggak lupa kita. Itulah kita. Kalau para sahabat mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, mengutamakan orang lain dalam perkara dunia, ini namanya al-ithar. Fa kaifa la yakhafu man huwa dunahum minal ilmi wal iman wal amal wan niyat wal niyah bimaratib. Lalu bagaimana orang yang selain mereka, yang di bawah mereka dari segi ilmu, keimanan, amal dan niat, mereka enggak takut terhadap syirik kecil ini. Ya para sahabat aja takut kan? Lalu bagaimana dengan kita? Ilmu kita lebih sedikit dibandingkan dengan ilmu mereka. Iman kita lebih tipis dibandingkan dengan iman mereka. Amalan mereka lebih baik dibandingkan dengan amalan kita. Justru kita harus lebih takut terhadap riya ini. Fata'ammal ya hada, maka perhatikanlah, renungkanlah ini. Fi halika, dalam keadaanmu. Wa'lam anna ilallah masiraka, ketahuilah tempat kembalimu adalah kepada Allah. Tempat kembalimu adalah kepada Allah. Faman nasiruka, maka siapa yang akan menolongmu?
Wa bil qabri makiluka, dan persinggahanmu yang terakhir adalah kuburan. Famakiluka, maka apa yang akan dikatakan kepadamu? Ya kalau kita ingat-ingat ini tadi apa? Kembali kita adalah kepada Allah. Kemudian tempat terakhir kita adalah ke kuburan. Ya mungkin kita akan berusaha mengikhlaskan niat dalam hidup ini, dan akan semakin fokus dalam beramal saleh. Baik, demikian para ikhwah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.